Di mana waktu kala kita sedang berjalan, ingat kita berzikir dalam hati, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita ingat kepada kalimat Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi kalau kita pengen punya backing, carilah backing yang serba mahal. Abah pesan, janganlah memandang seseorang dari sisi luarnya saja. Biar bagaimanapun juga dia tetap sama dengan kamu, yaitu hamba Allah, ciptaan Allah. Yang kedua, pesan dari Abah, diperbanyak membaca selawat, diperbanyak membaca istighfar. Jalankan perintah Allah yang 5 waktu dan juga jalankan perintah Rasulnya, yaitu sunnahnya. Insya Allah bersedekah, insya Allah kamu akan menjadi satu ibadah yang menuntun kamu nanti di yaumil akhir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, welcome back to our YouTube channel TV RT7, TV yang kita menggarap anak-anak jalanan, kehidupan di jalan. Hari ini saya ketemu orang yang spesial banget. Sudah sepuh. Mari kita ajak ngobrol. Ini mau ngapain, mau kemana, tujuannya apa, sambil kita mencari ilmu dari beliau. Inilah dia. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Abah siapa, maaf? Ali Al-Fatir. Bapak Ali Al-Fatir. Dipanggilnya apa nih? Abah Ali. Abah Ali. Iya. Saya Pendi, Abah Ali. Iya. Abah Ali ini tadi saya kan ketemu di jalan, lagi jalan kaki. Iya. Berarti musafir ya namanya ya? Musafir betul. Dari mana Pak? Ya, Abah? dari Pandeglang, dari Cadasari, Banten itu. Banten, Ya? Kabupaten Banten betul. Tujuannya kemana nih Abah Ali? Tujuannya ke Demak. Demak, Jawa Iya, Tengah. Jawa Tengah. Jalan kaki. Jalan kaki. Mau apa? Hanya tujuannya bertawasul dan membaca selawat serta membaca Al-Quran. Selebihnya tidak ada lagi. Oh, dalam hati sambil zikir gitu lah ya? Iya. Dan berjalan juga, saya tidak semata-mata berjalan, tetapi juga saya berzikir sambil berjalan. Hanya zikir dalam hati. Dan tujuan saya tidak kurang dan tidak lebih, cuma hanya mengingatkan diri saya dari satu kematian. Karena bakalnya manusia juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di alam dunia ini tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang kuat. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan tujuannya tadi Abah bilang mengingatkan diri salah satunya. Iya. Ya, ajal menjemput lah ya, siap Iya. semua kan orang akan meninggal gitu ya. Iya. Ini ada kayak apa, jati apa gitu Jati namanya? diri. Jati diri ya? Ini ngaji diri namanya. Oh, ngaji diri. Ngaji rasa. Ngaji rasa. Iya, ngaji diri, ngaji rasa. Nah, kalau ngaji rasa ini harus benar-benar kita pakai ya. Jangan kita berjalan, kamu melakukan apa, seperti ngaji rasa. Di sisi lain, dia dikasih berikan sama orang sedekah. Tiba-tiba sedekah itu nggak diberikan lagi sama orang lain. Nah, itu namanya bukan ngaji rasa. Itu namanya haji mumpung. Ntar dulu, kalau dapat sedekah dari orang, maksudnya gimana sih tadi? Disedekahkan lagi kalau Lah, ada yang gitu. Apa berarti nggak dapat dong? Bukan, kan kamu berarti Abah ini mengajarkan orang yang bersedekah itu. Oh gitu. Supaya bersedekah dari orang tersebut itu supaya bermanfaat, supaya bersedekah itu bisa menuntun satu ibadah dia untuk ke jalan Allah, supaya tidak sia-sia dalam hidupnya. Karena manusia ini akan kembali kepada Allah, ya kan? Sebab orang yang banyak bersedekah itu insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu tuh. Nah, punten ya, apa? Mangga, so. Maaf. Ini kan teman-teman pasti lagi rame nih. Ustadz yang katanya lagi viral itu, mungkin Abah juga tahu, yang mendengungkan, yang ngeramein soal sedekah. Iya. Mungkin Abah tahu ya salah satu ustadz yang mendengungkan sedekah. Ya, enggak juga itu kan, sih. ya kan gini bah, kalau menurut saya pribadi ya, dia kan seolah-olah ketika ceramah itu ya ibaratnya meminta secara motor, mobil yang dibawa itu, menurut Abah gimana tuh? Sedekah bener nggak sih yang begitu? Ya begini aja. Kalau masalah hal-hal seperti itu, ya, saya tidak bisa menceritakan, wallahu alam bisawab, ya. Cuma hanya Allah yang tahu. Yang jelas yang namanya kita bersedekah memang ada dua, antara zakat fitrah, kedua zakat mal. Berupa zakat makanan bisa, dari zakat berupa uang pun pakaian bisa. Yang namanya orang bersedekah
itu yang setahu saya itu tinggal tergantung dari yang mau sedekahnya dan tergantung juga kepada orang yang meminta sedekahnya. Tapi kalau masalah hal itu, maaf, punten hampura 1000 kali punten. Abah tidak bisa menceritakan karena apa? Abah tidak mau ya ada kesalahpahaman dalam ucapan. Sebab Abah ini sedang menjaga diri Abah, hati Abah. Karena Abah sudah banyak dosa Abah yang Abah lakukan. Sebab manusia ini tidak ada yang suci dan tidak ada yang benar. Kesucian dan kebenaran hanyalah Allah yang bisa mengetahui. Ya oke, kalau itu saya setuju. Kalau ini bah, sedekah itu kalau saya punya 10.000 nih nggak ada lagi nih, saya kasih semua boleh nggak? Itu kalau memang nggak ada lagi sumpama. Yang namanya kita bersedekah ini kan begini, Jang. Tidak semestinya harus sekian, tidak. Yang bersedekah itu bukan kecilnya uang, bukan besarnya rupiah. Tetapi yang kita cari adalah keikhlasan hatinya. Kalau yang memberinya ikhlas, insya Allah halal yang menerimanya. Gitu. Berarti kalau kita punya misalnya uang ada 10.000, kita ya kan kita butuh makan juga kan ya, Bah. Betul. Jadi jangan semuanya juga kali ya, Bah. Yang penting ikhlas mungkin separuh atau seperempatnya gitu ya, Bah. Yang penting kita ikhlas. Itu teman-temannya. Jadi sedekah itu harus ikhlas, guys. Jangan semuanya lu kasih semua, bangkrut lah nggak ada ya, Bah. Ya, begini, Ya, karena ya gimana, Bah? kita banyak bersedekah ini ya, insya Allah. Allah ini selalu memudahkan kepada orang-orang ya yang selalu berada di jalan Allah. Kalau kita merasa cinta dengan Rasul kita yaitu Muhammad kita, ya harus kita jalankan yaitu perintah sholatnya. Terutama kalau memang kita cinta dengan Rasulnya, kita jangan pernah meninggalkan sunnahnya. Tuh ya. Karena yang namanya sholat itu tidak hanya perlu dengan wajibnya saja, fardu ain tidak. Jadi malu. Iya, enggak. Buat teman-teman di rumah ya, yang penting fardunya dulu ya, Bah. Ya, fardu. Kan kita mah zaman sekarang kan gimana ya, Bah? Ya. Fardunya dulu deh, jangan lupa ya, Bah. Ya, sunnahnya itu harus kita jalani juga. Karena sunnah itu banyak manfaatnya untuk menutupi kebolongan-kebolongan kita di saat kita sedang sholat wajib. Oh, berarti kalau wajibnya kita agak bolong ditutupi sunnah gitu ya, Bah? Ya iya. Jadi seperti kita hidup ini sholat, Iya. kita sholat. Iya. Tapi kalau kita nggak bersedekah, Iya. sholat yang mana kamu lakukan? Iya. Nah, sedangkan sholat itu kan ada ititahnya. Inna sholati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita sudah mengakui hidupku matiku hanyalah kepadamu ya Allah, tetapi dia nggak pernah bersedekah, inna sholati yang mana yang mau diambil? Oke. Nah, itu dia. Teman-teman, karena lagi azan, kita stop dulu ya. Kita azan dulu. Thank you. Mbak, balik lagi nih. Enggak. Apa kan tadi dari Pandeglang, Banten, Iya. mau ke Demak, Masjid Raden Patah, betul ya, Bah? Menurut Itu dari sana sampai ini kan Subang nih. Iya. Abang udah berapa hari, Abah? 9 hari. 9 hari. Iya. Ada target sampai sana? Enggak ada. Berarti semampunya, Nah, sesampainya, betul. Senyepina wae cek Sunda mah. Gitu. Yang penting waktu jangan pernah kita tinggalkan. Yang kedua, jangan pernah kita selapar apa minta dengan orang, tidak boleh. Yang namanya asli musafir itu mintanya sesuai dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Udhuni astajib lakum, dalam arti mintalah kamu kepadaku. Niscaya Allah akan memberikan, entah itu melewati sampai berdua, entah itu melewati dari orang lain, nah gitu. Kalau kita musafir ya, yang sedang sifatnya mengaji rasa, terus kita lapar minta sama orang, maaf. Musafir yang macam mana seperti itu? Oh, jadi musafir itu ada aturannya. Ya asli jangan begitu. Ini saya garis bawahi. Jadi musafir itu kalau jalan dia nggak minta sama orang Enggak, ya, Pak. Minta sama selapar Allah, selapar apapun. Ya contoh ya Allah kasih rezeki dari mungkin dari orang-orang gitu ya, Ya, Pak. itu Tapi dia, Pak, ketika Ya. dapat uang pun Abah juga kasih ke orang lain juga lagi. Iya, jadi bisa gini. Abang dapat uang dari kiri kamu misalnya nih, 100.000. Ya, Seumpama ya. Ya. Terus abang ketemu musafir nih. Assalamualaikum. Kata beliau, waalaikumsalam. Abang tanya, maaf punten, kamu dari mana? Dari Jawa, mau kemana? Misalnya mau ke Kerawang. Abang tanya, maaf, kamu puasa enggak? Misalnya, oh enggak, Bah. Ayo mari silakan. Kalau kamu enggak puasa, ayo kita ngopi dulu. Ini uangnya pegang. Ya, tuh warung. Udah Abah tinggal. Wah, luar biasa, Abah. Iya. Ya, Bah, itu ada aturannya orang di jalan juga ya, Bah. Enggak asal jalan, asal minta ya, Bah. Ya. Oh iya, cakep Abah nih. Jadi kalau kita namanya musafir tuh ya, satu, kita jaga badan kita dari yang berbau-bau seperti apa? Apa? Bukan seperti kayak kotoran najis ya.
Iya pada Abah wangi. Gitu. Terus terang nih ya, saya kan sering ke jalan nih. Ya Abah wangi nih, serius. Jadi kalau kita Pakai minyak wangi berarti. kamu cium aja badan di baju Abah. Nggak perlu dicium udah ini ya udah kerasa gitu. Kalau memang ini wangi berarti Abah bohong pakai minyak wangi. Iya. Tapi kalau ini nggak wangi berarti kan jangan kaget. Gitu. Gitu. Oke Abah. Mohon maaf, boleh tahu Abah usia berapa? Alhamdulillah usia sekarang udah 64, Mas. 64. Iya. Anak, 9. istri, Istri 1. Amin. Tidak ganti, tidak apa. cicit, cucut. Cicit baru 1, cucu udah 9. Banyak lah ya kalau Iya. gitu ya. Luar biasa. Nah, Tapi berarti kalau udah sampai Demak, balik lagi ke Banten jalan kaki juga? ya, jalan kaki lagi lewat jalur selatan. Oh, Ini kan jalur depan. ya, Jadi kita muter lewat belakang ya. supaya kita bisa melihat di depan bagaimana dan di belakang bagaimana. Ada aturannya juga. Ya, jangan kita adu lagi salah. Gitu. Nah, kalau jalan begini, ada yang nyuruh apa pengen sendiri apa gimana, Bah? Nah, kalau kita jalan musafir yang begini kayak Abah, itu 1. Maaf, Abah, ini ada nyamuk Bah di sini, Bah. Ambil. Punter ya, Bah ya? Ya. Ya. Kalau kita, ya Abah nih, Nah, berjalan begini bukan semata-mata berjalan. Tidak, ini ada yang membimbing, ada yang menuntun Abah. Kalau Abah berjalan semata-mata berjalan, mana ada sih orang berjalan tanpa guru bisa kuat? Nggak ada. Yang ada malah kesalahan, yang ada malah kriminal, yang ada ngebohongin orang. Tuh. berarti ada yang nyuruh nggak begini, Abah? Ya ada, Abah yang mau disuruh gitu. Sedangkan Abah ini baru berjalan ini, Baru sekali apa? baru sekali. Itu. Apa ada syarat khusus untuk Nggak. jadi musafir? Nggak ada, Bang. Jadi ini cuman saya juga nggak membayangkan kok kenapa saya yang disuruh jalan gitu. Biasanya kan saya nggak pernah begini. Mungkin ini kan udah rahasia Allah ya. Mungkin ada sesuatu yang terbaik buat saya yang tanpa diketahui oleh saya gitu ya. Barangkali nanti kalau saya udah lulus kali ya, kemungkinan ya saya mungkin dikasih kemudahan dari Allah. Ini apa pesantren apa gimana? Yang nyuruh? Pesantren. Oh, yang nyuruh berarti orang pesantren. Iya. Di pesantren, di pondok pesantren Darul Musita. Oh, jadi salah satu ustadznya mungkin atau yang punya pesantren itu kali ya, Pak? Ya mungkin ya, Pak ya. Jadi ya insya Allah aja gitu. Abah mah bicaranya nggak mau kurang, nggak mau lebih. Abah bicaranya apa adanya aja yang ada dalam hati. Jadi ini semacam ujian gitu. Ya memang ini termasuk ujian juga. Karena apa? Kenapa ini dibilang termasuk ujian? Orang berjalan kaki ini lebih banyak dukanya daripada sukanya. Oh, ini saya agak nangkep teman-teman. Abah ini kan ya mondok lah ya, Mbah. Iya. Atau di salah satu pesantren. Nah, dia disuruh jalan. Mungkin ini salah satu, kalau kita bahasa gampangnya, kuliah kerja nyata lah gitu. Kuliah kerja nyata atau mempraktekkan ilmu yang udah dapat di pesantren dipraktekin di sini. Mungkin begitu kali ya, Bah? Ya memang ke situ juga ada. Dan orang berjalan ini insya Allah bisa mendapat satu kebuktian yang nyata, benar-benar nyata, yang hak, benar-benar hak. Mungkin kalau kita belajar dari Al-Quran, tapi kalau kita nggak keluar daripada Al-Quran, nanti nggak ketemu kunci-kuncinya. Oke, kalau seneng sedihnya ada nggak, Bah, di jalan nih, Bah? Ya, ada. Senengnya dulu deh. Ada sedihnya ya. Sedihnya dulu, benar. Sedihnya begini. Waktu Abah berhenti di daerah Tanjung Pura, Kerawang. Ya. Waktu itu kan Abah kemalaman. Abah nggak tahu di mana masjid beradanya kan. Ya. Ada sebuah warung. Abah numpang duduk, punten, assalamualaikum. Memang kebetulan itu anak muda kayak kamu juga. Punten ujangnya, Abah badai ngiringan calik, biasa gitu. Mau duduk, bisa enggak? Tapi anak muda tersebut tidak mengucap salam, boro-boro mengucap salam ya. Sedangkan Abah numpang duduk aja nggak bilang mangga. Ya malah ke dalam warung, ya kan? Ibaratnya kayak nggak sopan gitu lah ya. Ya bukan, kayaknya seperti orang siap siaga. Sangkanya Abah mau gitu loh. Dipandangnya anu bener lah gitu. Disangkanya nggak bener. Padahal Jadi capek. Abah, oke, jadi Abah nih posisi di Karawang teman-teman. Terus dia tuh agak kecapean, kemalaman, agak mau duduk. Ada anak muda, pada masuk, disangkanya Abah nih mau berbuat negatif, gitu ya, Bang.
Padahal di luar. Tapi Udah assalamualaikum. Tapi itu di waler. itu di mana posisi? Di toko apa di rumah apa di Di mana? warung-warung kayak ngaplok-ngaplok di jalan lah begitu. Nah, terus Ada gimana? lampu, pas- Terus gimana, Pak? Ya udah, dia masuk ke warung. Abang nggak jadi duduk, jalan aja lagi. Nggak jadi istirahat jadinya. Enggak. Tapi tidur dong. Tapi tidur di halte. Oh, ya maksudnya selama perjalanan musafir ini ada tidurnya. Tidur. Saya kira nggak tidur. Tidur. Karena apa? Musafir ini ada apa? Ada dua bagian. Di mana waktu kala kita sedang berjalan, ingat kita berzikir dalam hati. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita ingat kepada kalimat Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi kalau kita pengen punya backing, carilah backing yang serba mahal. Lah kalau senengnya ada nggak, Pak, di jalan? Ah, senengnya begini. Nggak ada hujan, nggak ada angin, lagi jalan, tiba-tiba mobil berhenti. Assalamualaikum Abah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, punten, saya pengen bersedekah. Tuh, walaupun di amplop nggak terlihat rupiahnya. Iya. Dia bilang apa, Bah? Mudah-mudahan Abah sampai dengan tujuan Abah yang Abah maksud, supaya ya mudah-mudahan maksud Abah diridai Allah. Amin. Bah, saya tinggal dulu ya. Iya. Nah, ambil lagi dia jalan. Abah buka di jalan amplop, alhamdulillah 150.000. Wah, lumayan ya, Pak. Ya, itu kalau nggak salah di daerah Wadas. Tapi itu kan tetap aja nggak Abah makan semua kan? Enggak. Itu Cuman kalau- alhamdulillah. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya Abah ini dari Pandeglang ke Demak ya, Bah. Iya. Ya karena ada yang suruh salah satu pendiri mungkin pesantren atau apalah, saya juga kurang Bukan, nggak mau tahu ya. Santri aja. Loh. Ya santri lah gitu. Ini kan ibaratnya kuliah kerja nyata dari ustadznya tersebut mungkin kan. Syaratnya di sini Abah sebagai musafir itu nggak boleh minta-minta ya, Bah. Iya. Walaupun lapar katanya. Kalaupun nanti minta ya harus sama Allah, dari dikasih ya, Bah ya. Iya. Dikasih juga kalau kita misalnya dalam bentuk uang nggak boleh dimakan semua gitu ya, Bah. Harus dioper lagi ke yang lain juga gitu ya, Bah. Iya. Rencananya nanti pulang juga lewat Jalur Selatan betul ya, Bah? Iya, Jalur Oke. Selatan, Pak Dego. Oke. Sumedang. Terakhir, Bah. Iya. Kalau ini udah clear, udah lulus, udah sampai lagi Banten lagi, Abah dapat apa dari si penyuruh itu? Ya, insya Allah Abah dapat kesehatan dari Allah. Itu saja Abah Enggak dapat mintanya. ijazah gitu enggak? Dapat kesehatan aja, karena kesehatan itu yang sangat luar biasa dan tidak ternilai harganya. Ini Abah luar biasa nih, 64 tahun masih jag-jag gitu ya, Bah, masih kuat gitu ya. Amin, amin, insya Allah. Luar biasa Abah. Insya Allah. Berarti udah tuh. Ini mau nanti kalau disuruh begini lagi Abah mau lagi? Oh ya, enggak, Abah cuma sekali aja. Emang cuma sekali. Iya, Abah ini cuma sekali aja. Saya kira ada gitu yang disuruh sampai berkali-kali gitu. Ya mungkin ada yang lain kali. Tapi kalau Abah enggak. Iya. Oke. Gitu. Jadi musafir itu punya aturan, Mas. Sholat nggak pernah ditinggalkan. Yang kedua, kita badan tidak boleh ya bau. Tidak boleh yang katanya beranggapannya bahwa dia musafir, yang penting pakaian saya walaupun kotor, yang penting nggak kena najis, dan nggak boleh. Kalau namanya orang musafir bawa tas, berarti kan bawa salinan. Terus kegunaannya salinan itu buat apa? Iya. Nah, ya kan? Dua tuh kan. Iya. Yang ketiga, walaupun kita udah waktunya buka puasa, misalnya udah maghrib, andai kata masih di jalan, terus belum ada yang memberi, kita nggak boleh minta dengan orang. Kita berzikir dan memohon kepada Allah dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya manusia adalah Allah. Sebaik-baiknya manusia yang beriman adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Tuh, begitu. Berarti Abah ini udah satu kali aja berarti, Bah, ya? Iya. Ya, karena juga kan ada anak keluarga cucu juga yang menunggu Abah di rumah ya. Iya. Oke, pesan buat temen-temen, pesan buat anak muda yang nonton nih. Kan tadi ada negatif tuh, pengalamannya yang kurang enak buat Abah karena ketika Abah lagi istirahat disangkanya mau buat negatif. Iya. Apa pesan Abah buat Ya, orang yang lihat Abah di jalan, Iya. orang yang kayak Abah musafir di jalan, itu pesannya ya. apa? Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, baik itu yang tua maupun itu yang muda maupun itu yang remaja, Abah pesan, janganlah memandang seseorang dari sisi luarnya saja.
Biar bagaimanapun juga dia tetap sama dengan kamu, yaitu hamba Allah, ciptaan Allah. Yang kedua, pesan dari Abah, diperbanyak membaca selawat, diperbanyak membaca istighfar. Jalankan perintah Allah yang 5 waktu dan juga jalankan perintah Rasulnya, yaitu sunnahnya. Insya Allah bersedekah, insya Allah kamu akan menjadi satu ibadah yang menuntun kamu nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, kalau kita rajin bersedekah dengan hati yang ikhlas, insya Allah apabila kelak umur kita difinta oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membawa satu keimanan yang disebut husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Insya Allah rekan-rekan ya. Segitu pesan dari saya, tidak kurang sudah lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Abah sebelum dan sudahnya. Ya, sama-sama. Terima kasih, semoga sehat selalu Bah ya. Terima kasih banyak ya Bah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, sekian hari ini. Luar biasa banyak ilmu dari Abah Ali, musafir dari Tangerang. Tujuannya banyak lah. Teman-teman bisa ambil sisi positif semua dalam itu semua. Enggak semua teman-teman musafir di jalan itu negatif ya. Banyak tujuan yang positif, banyak juga ilmu yang belum kita tahu. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.